Pernah nggak kamu asik main game atau nonton anime, tiba-tiba sadar udah lewat tengah malam? Serunya tuh kadang bikin lupa waktu. Coba sekarang bayangkan ada seorang ulama sepuh baru-baru ini, Kiai Haji Anwar Mansur, ulama harismatik dari Pondok Lirboyo yang akrab dipanggil Yai War. Bayangin, usia beliau sepuh banget, sekitar 86 tahun. Tapi ngaji dari jam 7 pagi, bablas sampai terdengar adzan zuhur. Sontak saat itu beliau kaget. Loh, wis zuhur. Begitu ucapan beliau. Wa anaiku maridun wong kang loro. Tuhur. Cek. Tak tingkas. Allah Akbar, Allah Akbar. Di bulan Ramadan, ketika kebanyakan orang sibuk hitung mundur buka puasa, nah Yai War justru lupa akan waktu karena tenggelam dalam ilmu untuk mencari keutamaan daripada Allah Ta'ala. Nah, ini bukan sekedar keistiqomahan, ini tuh wujud cinta sejati pada ilmu dan penghormatan pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu spesial, bulan di mana Allah lipat gandakan pahala, bulan penuh keberkahan. Tapi ada yang menarik. Banyak orang merasa waktu berjalan lambat di siang hari Ramadan sebab ya susahnya puasa. Tapi bagi para pencari ilmu, pecinta ibadah, dan mereka pecinta Allah beneran, waktu itu justru terasa cepat. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ini yang disebut dengan state of flow. Para psikolog menjelaskan bahwa teori state of flow adalah kondisi di mana seseorang begitu fokus dan menikmati aktivitasnya hingga lupa segalanya. Biasanya, kita ngalamin ini saat melakukan hal yang kita suka. Gamer yang nggak sadar udah main berjam-jam, seorang pelukis yang lupa makan karena asyik menggambar, dan di dunia ilmu, para ulama seperti Yai War pun mengalami hal yang sama. Saking nikmatnya yang mungkin untuk kita itu nyiksa banget loh. Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, beliau pernah menulis saat itu, Nasbul mujtahidin fi khidmatihi huwa rohah. Susah payahnya mereka yang mau usaha dalam khidmahnya, itulah istirahat sejati bagi mereka. Begitupun saya teringat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam diwannya, beliau juga menegaskan dalam potongan syairnya, Wansob fa inna ladidal aishi fin nasobi. Susah payahlah dalam usaha, karena kelezatan hidup bakal Anda temukan dalam susah payah itu. Ya makanya gak heran, akhirnya justru mereka yang berlelah-lelah dalam ibadah, dalam belajar, dalam hal bermanfaat lain, justru merasa tenang dan damai di sana. Analoginya begini, Ramadan itu seperti medan tempur. Ada yang menjalaninya dengan lemas, malas, dan hanya menunggu adzan maghrib. Tapi ada juga yang mengisinya dengan ilmu, ibadah, dan amal, hal-hal bermanfaat lain, dan justru merasa Ramadan terlalu cepat bagi mereka. Bayangin,
Dua orang menjalani puasa. Yang satu rebahan terus, merasa waktu berjalan lambat, ngeluh, capek, dan terus lihat jam. Tapi yang satu lagi sibuk tilawah, hadir majelis ilmu, menghafal Al-Quran, dan tiba-tiba waktu berbuka sudah tiba. Nah, siapa yang paling menikmati Ramadan ini? Ya jelas dong, mereka yang tenggelam dalam ibadah dan hal bermanfaat itu. Akhirnya, renungan untuk kita semua. Orang-orang soleh zaman dahulu itu pernah punya pepatah. Kata mereka, al-umru qasirun, fala tuqassirhu bil ghaflah. Umur itu pendek, maka jangan engkau pendekin lagi dengan lupa. Nah, Ramadan bukan sekedar puasa menahan lapar dan haus, tapi juga bulan untuk menahan hati dari kesia-siaan. Bulan untuk mengingat bahwa kita punya rencana baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering hitung mundur buka puasa, kita habiskan waktu buat sesuatu yang gak ada manfaat. Tapi kapan terakhir kali kita tenggelam dalam ibadah sampai lupa waktu? Ya mumpung Ramadan, meskipun sih tidur di Ramadan demi menghindari maksiat itu baik. Namun pertanyaannya, kenapa kita nggak menghindari maksiat di Ramadan dengan berteman sama Quran atau dengan ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Yaywar? Nah, kapan sih kita mulai ingin meniru beliau?